Terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani. Sama sekali. Udah berapa bulan? Udah hampir 3 atau 4 tahun jalan. Harga kiosnya berapa satunya? Iya, sekitar 150 jutaan. Berapa? 150 jutaan. Ini pasarnya statusnya masih pasar swasta apa udah diserahin ke Pemda? Ke Pemda, Oh, berarti kan pengelolaan Pemda. Pemda, Pak. Berarti kan nggak usah beli lagi 40 juta dong. usah, Pak. Mentang-mentangnya gubernur tidak melihat keadaan, paling tidak dia berbuat dulu sesuai dengan SOP. Kita nggak boleh rugikan negara. Desa Sumberjaya akan berbuat adil, Pak. Oh, Saya janji. Iya. Ya, untuk kemaslahatan desa Sumberjaya Iya. saya janji akan berbuat adil. Iya. Pak Bupati, Bapak saya hitung, janji. saya bayar. Nyo, Bang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu absen, si Pakun baru bangun, dua topi mangkok. in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklik. Cengkling. Nyo, Yes. seperti biasa kita akan nge-up soal Kang Deddy lagi. Tapi dari 2 video Kang Deddy kemarin yang diposting di channelnya, itu ada hasil penyelidikan teman-teman netizen yang sepertinya membuahkan dugaan kecurigaan terhadap oknum-oknum yang in frame. Nanti kita bedah pelan-pelan ya. Tapi sebelumnya kita meluncur dulu ini, Nyo. Meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Dari Kompas TV ya, kita buka dari ini dulu sebelum nanti ke hasil penyelidikan teman-teman netizen ya. Ini dari Kompas TV, ada pidato Wapres Gibran di Kadin, Kamar Dagang Industri Indonesia ya, yang memuji Gubernur Deddy Mulyadi gitu atas kinerjanya yang viralnya positive vibe gitu ya, yang berani menabrak sana nabrak sini demi menyelamatkan lingkungan. Ya. Langsung aja kita ceki-ceki. Play. Ini adalah kejadian di beberapa kota dalam beberapa minggu ini. Saya mohon Bapak Ibu sekali lagi, tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan. Kita genjot hilirisasi, tapi juga harus wajib menjaga lingkungan. Kita genjot produksi pertanian, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Ini sekali lagi, gambar-gambar dan foto-foto yang ditampilkan tadi, saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Bener-bener, mantap, selamat warga Jabar, lagi berprestasi berkat gubernurnya dan para jajaran di bawahnya beserta warganya kompak ya, memberikan gebrakan untuk membenahi lingkungan ya. Ya kalau oknum-oknum 1-2 segelintir lah, nggak usah dihitung lah ya. Tapi inilah apresiasi dari Mas Wapres kita, Mas Gibran ya, buat gubernur dan juga beserta seluruh warga Jawa Barat lah, mantap. Sekarang kita ceki komen-komennya, Nyo. Cus. Nih, Nyo, komen-komennya menarik nih. Salah satunya dari Mustafa Bisri M. Saya bukan orang Jawa Barat, tapi ikut menangis. Kang Deddy, Bapak bukan cuma gubernur, melainkan juga orang tua dan guru bagi kami. Tuh, kita cari yang non Jawa Barat nih ya. Kayak gini, saya orang Jawa Timur sangat mendukung Kang Deddy Mulyadi jadi orang nomor 1. Ini bisa-bisa nih ya, bisa-bisa nih ya. Nanti pas mau menuju periode keduanya jadi rebutan. Kang udah jadi di sini aja, bisa-bisa jadi berebut ya, tolonglah. Terus selebihnya pujian-pujian juga nih kayak begini, berani, tegas dan adil, rakyat Jabar dukung, sayang Gubernur Jabar sehat selalu ya. Tapi ya menurutku pantas banget dapat apresiasi dari Wapres gitu karena berani menggebrak, dapat kata menggebrak gitu ya. Karena kan kalau kita mengacu sama komen-komenan netizen kemarin di TikTok warga Bekasinya,
Itu kan menekankan bahwa ini udah nggak tahu 10 tahun lebih kali ya, sulit banget untuk ditertibkan ya, Iya. nggak dengan alasan yang disampaikan ya. Ada yang bilang ada oknum ormas yang suka intervensi, ada yang bilang ada Jawara, ada Bang Jago dan segala macamnya. Tapi ya tembus-tembus juga gebrakannya ya. Jadi pantas banget menurutku viral dan dapat apresiasi dari Wapres nih. Mantap. Mantap. Sekarang kita ke next ya. Just. Ninyo. Ya. Ini part paling menarik nih, kita bedah hasil penyelidikan teman-teman netizen dari 2 video KDM ya. Yang pertama yang ini yang soal di pasar nih. Nah, aku nggak tahu ya, mungkin yang jadi target netizen ini dia nggak tahu kali ya channel KDM kayak gimana ya, behavior atau perilaku subscriber atau penontonnya ya. Di cross check dong konsistensi di tiap-tiap menit videonya. Nanti ditemukan sama teman-teman netizen ada part yang tidak konsisten. Terus juga tiap kejanggalannya diceki-ceki sama teman-teman netizen nih. Nah, yang pertama di menit 4:55 nih, kita lihat bareng-bareng ceki-ceki. Play. Saya nanya nih, tugas kebersihannya. Ini masalahnya apa sini Pak? Masalahnya apa sampah sampai numpuk? Ayo ceritain, bukan ini ada bupatinya. Buka maskernya, buka aja. Oke. Buka. Oke. Sok. Masalahnya apa? Bapak gaji berapa? Statusnya sebagai apa di sini? Saya status pegawai pasar kebersihan. Pegawai ke pasar bagian kebersihan. Ya, tapi Bapak dapat gaji berapa? belum dapat gaji. Sama sekali. Udah berapa bulan? Udah hampir 3 atau 4 tahun jalan. Oh, nggak dapat gaji. Kalau retribusi pasarnya? Jadinya persenan Oke. Bapak pegawai pasar sini. Nah, sorry dipotong. Momen ini jadi sorotan banget buat teman-teman netizen. Nanti Santai People tinggal cross check sendiri di komen-komennya. Memang tadi sambil selonjoran sambil nge-cross check, wah bener, hebat teman-teman netizen. Jadi yang awal ditanya adalah bapak yang pakai baju topi. Yes. Ini kan, yang kepalanya dibengket kaos gitu ya, diikat kaos, menyebut bahwa sudah hampir 3 sampai 4 tahun tidak digaji. Ya enggak? Beliau bekerja sebagai petugas kebersihan pasar. Ya. Tetapi langsung di take over oleh bapak kepala pasar lah, ini kita sebutnya kepala pasar ya. Langsung dikasih orang lain buat ngomong. Tadi sambil memberikan kode bahwa persenan Oke. Bapak nah, entah maksudnya kurang atau apa, yang jelas ya udah jangan dengerin Pak, yang ini aja kan. Oke, itu janggal nih menurutku. Karena kalau memang kurang, kenapa punya seragam kebersihan lengkap dengan topinya. Terus juga dari sedikit tadi ngobrolnya nggak ada kata-kata yang aneh gitu ya, ibaratnya strukturnya oke gitu. Terus juga warga sekitar nggak yang nyetop Pak jangan yang itu orang kurang enggak kan. Dan lebih parah lagi kalau kita scroll nih, ada dari Yong Reka. Aku anak dari salah satu petugas kebersihan di pasar Babelan. Tolong bantu keadilan untuk bapakku Pak. Bapakku mungkin udah hampir 4 tahun gak digaji. Sebelumnya mereka minta surat-surat kayak fotokopi ijazah. Bapak saya buat proses biar ada gajinya. Tapi astagfirullah sampai sekarang belum ada hilalnya. Dibantu dong, ini dibantu didorong, di-up sama teman-teman netizen penontonnya Kang Dedi. Nah loh, ini jadi pertanyaan juga nih. Balik lagi, apakah yang komen yang bohong atau bapak kepala pasar yang bohong? Monggo dinilai sendiri gitu. Yang jelas udah ada yang komen nih, speak up nih. Salah satunya entah bapak yang ini atau bapak yang mana nih, atau nggak tahu nggak yang in frame kali ya. Tapi secara kronologi sama. Iya. Jujur tadi waktu kita nge-review ini emang ya Nyonya langsung lah kenapa bapaknya begitu. Tapi ternyata mamang ceki-ceki lagi, ternyata banyak yang nyadarin itu ya. Ini kok kepala pasarnya kayak mohon maaf ya, dugaanku ya, kok kayak menutup-nutupi sesuatu gitu, entah apalah pokoknya mah ya. Kayak udah jangan ngomong gitu, kayak yang ini aja yang ngomong gitu kan. Iya ya, kan bebas. Kan sama aja ya. Sama-sama warganya Kang Dedi kan. Iya. Lanjut lagi coba. Lanjut. persenan Oke. Bapak pegawai pasar sini.
Ini kan pasarnya sampai sampahnya numpuk banget. Masalahnya apa? Bukan nggak tahu masalahnya apa. Kan retribusinya ada tuh. Retribusi pasar sampah ada 2.500 sama 2.000. Sehingga sampah numpuk masalahnya apa? Jadi begini Pak, ya maaf. Tuh, mau menjelaskan lagi ditahan. Mau menjelaskan lagi nih Bapak yang diminta sama kepala pasarnya bingung mau ngejelasin. Iya. Ya akhirnya Bapak yang Bapak yang pakai topi sebelumnya tadi pakai itu. topi itu pengen ngejelasin tangannya nih. Sehingga sampah numpuk masalahnya apa? Jadi begini Pak, ya maaf. Hah? Ya, kan? Bukan. Kan artinya gini loh, ini kan sampahnya berhari-hari nggak diangkut. Masalahnya apa? Tiap hari diangkut Pak, kalau nggak kebedak waktunya itu mobilnya Pak. Enggak, artinya kan masalahnya apa? Mobilnya kurang. cukup mobil Pak. Nah, terus kenapa sampai numpuk? Sampai busuk sampahnya kenapa? Kemarin itu di got itu Pak dibuang, udah kita angkat dibuang lagi. Bukan, ini gini loh. Artinya kan penanganan sampahnya tidak simultan, tidak terus menerus. Kan harusnya sampah keluar, dimasukin tangki, ya kan? Dimasukin kontainer sampah, nanti langsung diangkut. Saya dulu pengalaman ngurus pasar Pak, sehari 2 kali ngangkut Pak, pagi-pagi sama sore. Nah di sini apa masalahnya? Kan tidak mungkin sampah sampai busuk begini kalau tidak ada masalah. Di depan ini bagian Pak anggota kita udah terlalu rigid. Bapak jujur ngomong, ini ada bupatinya, masalahnya apa? Jadi Sok. gini Pak Bupati, Ah. anggota kita ini udah tua-tua di depan. Ah. Anggota kita, nah jadi tenaganya sudah habis banget. Gitu. Emang pegawainya berapa? Yang untuk kebersihan itu 22 orang. Pak. Udah banyak. Iya. Coba Pak Kapolsek. Nah Pak Kapolsek kan di sini, kan suka ikut ngangkutin. Kira-kira menurut Pak Kapolsek masalahnya apa? Izin Pak Gubernur, kemarin kami dapat laporan dari beliau ini. Masalahnya adalah antrian pada saat pembuangan di TPA. Jadi bisa sampai nginap 1 malam. Jadi, iya. Jadi persoalannya mobil kita di sana bisa nginap. Jadi nggak sampai bisa Oke. balik lagi. Kalau kemudian nanti dipasangin insenerator di sini langsung, Siap. sampahnya langsung dibakar. Teknologi siap nggak? Siap Pak. Siap. Ya udah, nanti oleh provinsi dikasih untuk percontohan Siap. insenerator di sini, Siap. ya kan? Kemudian nanti dibakar di sini, nggak usah diangkut lagi, ya? Kita penggilingannya sudah ada Pak. Yang Ah. pembakarannya belum Pak. Ya nanti bakarannya disiapin, Penggilingan sudah ada Pak Bupati. ya dibantu. Ada. Terus Nanti sampah yang kedua, Ya, udah kita bikin. selain sampah ini bangunan pasar yang depannya kumuh begini, kenapa? Nah, ini udah saya tata Pak, sudah saya edarin sudah Ah, ah. pindah. Nah, kemarin saya udah dialog dengan pedagang. Nah. Setelah lebaran kita udah siapin bangunannya Pak. Ada. Udah siap, rapi Pak. Jadi ini untuk tempat parkir aja. Siap. Ini tinggal dikasih paving block, Siap. ditaikin, ya kan? Pagernya dirapiin. Lokasinya ada itu. Tangki sampahnya nggak ada ya? Iya. Kontainer sampahnya nggak Nggak ada. ada, Pak. Pak Bupati, kasih kontainer sampah. Ya, siapa? 2 biji ini cukup. Jadi buang sampahnya disimpan dulu kontainer, langsung diangkut. Jadi ini kalau ngirim sampah sampai 2 hari nginep. Sama manual Pak. Kan KLH sudah menyatakan ini tidak layak operasi. Jadi KLHK menyatakan tempat sampah Burangkeng itu tidak layak, ditutup. Tetapi tempat buang sampah yang barunya nggak ada. nggak ada Pak, belum ada. Ya wajar sih menurutku kalau teman-teman netizen, terutama penontonnya Kang Deddy ya, menaruh curiga sama Bapak Kepala Pasar ini ya. Iya. Ya namanya juga dugaan awal gitu kan, tinggal nanti membuktikan gitu Iya. kan kinerjanya, habis itu udah kecurigaannya hilang jadi positif vibe. Cuman ini kan masih menggantung ya. Iya. Apa sih penyebabnya sampah menumpuk sampai busuk sampai kumuh gitu. Dari tadi aku play, baik itu jawaban dari Bapak Kepala Pasar, petugasnya, buat aku pribadi mohon maaf gitu, masih kurang puas gitu. Iya. Jadi aku mau ini aja, minta sama Santi People yang kebetulan warga Bekasi, warga sekitaran sana, tahu info nggak kenapa sih, kan biasanya teman-teman netizen tuh ada momen yang lihat, ada momen yang ini gitu, biasanya suka kasih laporan. Waktu gue lihat sih biasanya A ya gitu. Waktu Iya, gue lihat iya, sih iya. waktu itu kenapa penyebabnya, karena B, karena C, sok coret-coret di komen. Penasaran aku karena nggak puas sama jawaban si Bapak Kepala Pasarnya gitu. Iya, kalau aku mang
nggak tega aku ngelihat bapak yang tadi itu yang mau ngejelasin, karena begitu abis digituin tangannya kan, bapaknya cuma diem nyimak sambil senyum gitu, kayak Iya. gue kayak mungkin gue cuma mau ngejelasin doang loh kayak gitu ya. Iya, itu nanti kita tunggu progres follow up dari Kang Deddy seperti apa. Udah di up sih komennya ke notis apa enggak. Kalau ke notis kita gas kawal ya, kita Iya, dorong iya, lagi iya. untuk diproses beneran enggak. Coy, kalau beneran 3 tahun 4 tahun gak digaji, coy. Ya itu. Tolong lah, berarti kan selama ini penghidupannya dari uang settings iuran ini kan. Iya iya iya. Dan jadi maksudnya yang jadi pertanyaan tambahan lagi ya Mang ya. Itu yang nggak dapat gaji apakah cuma bapak itu ataukah ada beberapa orang yang digaji dan beberapa orang yang enggak gitu Iya, kan? itu yang nanti perlu dikorek lagi. Iya. Tapi keren, netizennya, penontonnya Kang Deddy keren, detail banget. Ini kita kasih next momen ya. Just. Ninyo, Ya. momen ini juga mendapat perhatian lebih dari teman-teman netizen. Netizennya Kang Deddy nih, Iya. ceki-ceki. Play. Semuanya pedagang pindah ke dalam berarti kan yang belanjanya pindah ke dalam. Ya, Kalau yang hanya 1 orang 2 orang pindah ya susah. di dalam di kios Pak. Hah? Di dalam di kios. Kamu ada berapa pedagang di sini? Hampir banyak Pak. Dari ujung sana sampai ujung sini. Ada berapa saya nanya? Lebih dari 50 lah. Berapa? 86 Pak. 86 pedagang. Oke. Yang di luar. Ini kiosnya milik siapa? Milik Tomato Pak. Hah? Tomato PT. Perusahaan. Oke. Nah, kemudian harga kiosnya berapa satunya? Dulu sama sekarang beda Pak, nilai jualnya. Hah? Sekarang itu ya sekitar 150 jutaan. Berapa? 150 jutaan. Bisa negosiasi Pak Bupati, nanti saya bantu oleh gubernur kiosnya. Negosiasikan harganya jangan terlalu mahal karena ini bantuan provinsi. Ya? Bisa nggak? Oke, negosiasikan harganya sok Bapak nego. Harganya bisa nggak jangan terlalu mahal. Ya? Misalnya bisa nggak harga 1 kiosnya 40 juta? Sebentar dulu. Ya, saya dengar saya ngomong. Ya? Siapa? Bisa nggak 40 juta? Siapa? Satu kiosnya bisa nggak? Kalau 1 kiosnya 40 juta bagi 2. Yang punya kios 20, Pemprov 20. Mau nggak? Mau. Harga kios. Iya. Harga kiosnya 40 juta. Nanti dibantu oleh Pemprov setengahnya bayarnya. Iya. Berarti 20. Oke. Oh, insya Allah oke. Salaman. Hitung berapa pedagangnya di sini, pindah ke dalam ke semua. Nanti kalau kiosnya 40 juta, Pemprov bantu setengahnya 20 juta. Ayo. Iya berat juga Pak. Berat juga Pak. Loh, kalau berat semua nggak akan selesai-selesai. Kan nyicil. Ya kalau kemungkinan kan kalau misalkan emang ada Mau dibantu 20 juta nggak mau. dicicil kan, kalau misalkan dicicil kan masih kemungkinan pedagang masih bisa Pak. Ya kamu nyicil. Ya gini loh. Oke, harga kiosnya 40 juta, Pemprov bayar di muka 20, kamu tinggal nyicilnya. Mau? Mau. Oke, salaman. Ya. Pedagang bagaimana mau? Mau dah. Ya mau deal. Kalau nggak mau saya gusur. Ya. Mau Pak, mau. Yang penting di dalam ada kios. Iya, di dalam kios. Urus oleh Bapak. Ya. Nanti Ini nggak cuma urus oleh bapak gitu kan, udah deal kan. Iya. Tadi kita recap ya. Pertama dibilangnya harganya udah beda yang dulu sama yang sekarang, ya kan. Terus dibilang sekarang sekitaran 50 ke atas, Yes. ya kan. Terus nego-nego 40. Bisa. Aku pun bingung kenapa negonya sama si bapak kepala pasar. Keputusan bisanya katanya punya apa tadi PT gitu. Tomato katanya tadi. Tomako apalah itu pokoknya mah ya. Akhirnya bisa 40 jeti. Iya. Di cross check dong ke dalam yang mana yang 40 jeti. Oh. Bingung. Tunggu Mang, sebelum lanjut ke situ tadi Mbak-mbak itu yang di belakang Kang Deddy. Iya yang ini yang tadi bilang sempat ada 200 katanya 200-300-an. kan. Iya. Itu sempat disorot juga kan. Iya, Itu cuma- apakah benar apa enggak gitu kan? Iya, saya nggak ke notis sama Kang Deddy jadi nggak Iya. ke follow up gitu. Nih, kita fokus ke yang ke follow up ya. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo. Iya. Saat masuk ke dalam udah deal dong, pengen lihat dong yang mana. Beda lagi jawabannya. Ceki-ceki. Play. lumayan. Berapa bayarnya? 45 juta tahun berapa? Lama juga sih Pak, ada 2005 Pak. Pasarnya sepi. dulu mah alhamdulillah, sekarang sepi. Kenapa sekarang sepi? Tahu udah Pak.
Bulan puasa sepi, agak sepi. Sepi ya Pak, dari bulan puasa semenjak corona itu Pak, Oh. habis Pak total. Karena mungkin ada pedagang di dalam itu, di depan itu. Ya orang tahu juga ya Pak. Oh, ya udah. Pasar yang kosong tuh mana yang nanti alokasi untuk pedagang Semua, depan? Pak, banyak sampahnya. Ya. Ini perusahaannya masih ngelola. Ya. 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 Sampah itu. Ini sampah. Kita gini di depan dulu semua Pak. Nanti kita bersihin. Karena depan kita fokusin dulu Pak. Pak, Nanti di dalam bersih nih. siap Pak Bupati. Ini ya ngelihat video Kang Deddy, wajar jadinya teman-teman netizen tuh mempertanyakan, ini kepala pasarnya ngelola enggak sih? Iya. Karena di compare dari video sebelumnya yang di daerah Kabupaten Bandung yang ngebersihin ini Kali. yang kali yang kepala pasarnya yang ibu-ibu gelis Iya, iya. yang ikut turun Heeh. itu kan bener-bener dikelola gitu, diawasin. Nih ya mohon maaf kalau akhirnya netizen kepancing buat mempertanyakan diurusin gak sih gitu. Iya, masalahnya kalau dilihat dari sampah yang tadi tuh sampai hitam-hitam begitu nggak mungkin sehari 2 hari sampai seminggu nggak mungkin kayak gitu. Kayaknya mah lebih ya. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Iya, ini penyakit ini malaria. Tuh, anak kecil. Jangan, Pak. Ya. Terima kasih. Aja Pak. Pak, lokasinya di sana Pak. Enggak, ini aja yang penting ini kan. Lewat sini aja Pak, lokasinya di sana. Nggak mau, dia nggak mau diarahin. Pokoknya Kang Deddy maunya gue mau bergerak semau gue aja yang nggak mau diarahin. Dengerin Sembari nih. ngecek ya. Heeh. Lokasinya di sana Pak. Enggak, ini aja yang penting ini kan. Udah. Jadi di sana ada berapa kios lagi? Di sana 100 lebih Pak kita siapin. Ada 100 kios. Kios kayak gini. Bukan Pak, awning. Enggak, mereka pengen ke kios. Oh, kios. Bukan awning, Pak. Tadi yang Bapak bilang itu harganya 70 juta itu yang mana? 40 juta. Kan ada ukurannya Pak, ada ukuran. Bukan. Yang oleh Bapak dibilang harganya 40 juta, 50 juta per kios, ya kios yang mana? Nah, jadi kios ini kan ada kelasnya Pak ini. Ah. Nah, nanti mungkin yang ada yang di belakang itu Pak, itu kosong. Masing-masing kosong Pak. Mungkin harus kita rapiin. Enggak, kios yang ini mana yang ini? Ini pasarnya statusnya masih pasar swasta apa udah diserahin ke Pemda? Ke Pemda ada di sini. Oh, berarti kan pengelolaan Pemda. Pemda Pak. Berarti kan nggak usah beli lagi 40 juta Nggak dong. usah Pak. Jadi sebenarnya bayar atau enggak? Tadi minta dilihat kios 40 juta yang mana. Aku dengarnya ya, mohon maaf punten pisan nih mah kalau salah denger ya. Diarahinnya ke awning. Awning tuh kayak gimana sih? Mungkin nih meluncur nih. Ninyo. Iya. Awning tuh kurang lebih kayak begini. Memang cari di Google. Mungkin ada santai people yang bingung juga awning kayak gimana. Pertama pedagangnya pengennya kios. Iya. Terus katanya harganya 40 juta gitu. Oke lah patungan setengah-setengah sama ini Pemprov 20-20 yang 20-nya dicicil ya sama petugasnya. Sama petugasnya sama pedagangnya gitu kan. Ya wajar dong Kang Deddy pengen ngelihat kayak gimana. Tapi di akhirinnya ada Pak yang kayak gini awning gitu. Ya kalau awning 40 juta aduh tolong. Ya mahal banget segitu mah. Kita baik lagi. Terus di sini tadi setelah dicari tahu ternyata bukan punya Tomako apa? PT Tomato. Iya Tomako itu katanya punya pemerintah. Gimana sih? Coba kita ulang, takutnya bisi kita yang salah denger gitu ya. Ini kan ada kelasnya Pak ini. Nah, nanti mungkin yang ada yang di belakang itu Pak, itu kosong. Masing-masing kosong Pak. Mungkin harus kita rapiin. Ya, kios yang ini mana yang ini? Ini pasarnya statusnya masih pasar swasta apa udah diserahin ke Pemda? Ke Pemda ada di sini. Oh, berarti kan pengelolaan Pemda. Pemda Pak. Berarti kan nggak usah beli lagi 40 juta dong. Nggak usah Pak. Jadi usah apa nggak usah nih sebenarnya teh nih? Gratis. Gini aja dulu deh. Ini pasarnya renovasi dulu. Iya siap. Pasarnya renovasi dulu aja deh Pak. Nanti kita alokasikan di 2026.
Pasar ya. Nanti saya bisa dibantu oleh Pemprov, Pak. Pasar apa namanya? Pasar Babelan. Tolong, Pasar Pak. Babelan. Pasti dirapiin, ditata, pedagangnya diaturin. Ini pasarnya udah kumuh banget, Pak, nggak pernah kurus. Itu dialokasikan ini renovasi pasar Babelan Bekasi. Babelan Bekasi. Ya, oke. Dah. Ini renovasi, Pak. Pasarnya gini banget. Iya, Pak. Bupatinya ganteng, pasarnya harus bagus. Ya mohon maaf kalau akhirnya pedagang ngeluh sepi juga yang nggak tahu ya, bagi mama nggak ngerti perpasaran. Ini mah kita point of view sebagai netizen gitu ya. Ya aku sih menganggapnya kalau warga sekitar pun mungkin akan bener-bener ya kalau kepepet banget deh mungkin kesini ya. Iya. Karena kemarin kita baca keluh-keluhannya parkir bayar 2 kali, kotor, becek dan sebagainya gitu. Bau juga pasti sampah-sampah kayak gitu. Iya, kalau kayak begini sih menurutku loh ya, mohon maaf punten pisan kalau salah, menurutku kayaknya paling utama adalah ganti pengelolanya dulu deh. Iya. Kayaknya terlalu wadididau deh. Tadi di video yang sama kelihatan di awal ngasih tahu 50 sekian, 40 deal. Begitu minta dilihat yang mana yang 40 tuh ada di belakangnya owning, bukan owning. Mereka maunya kios. Bukan owning. Lagian mungkin 40 buat owning yang cuman atap gitu doang kemahalan gitu. Terus akhirnya bilang ini punya Pemda. Nggak bayar. Liar. Ini emang kalau misalnya bener-bener Kang Deddy serius banget mau ngebongkar gitu ya misalnya ya, itu harus dicek sejak kapan, sejak tahun berapa mulai dipegang Pemda gitu ya. Iya. Nah terus sejak kapan mereka bayar nih gitu. Kalau misalnya sebelum dipegang Pemda gitu, ya udah cocok gitu. Tapi kalau setelah dipegang Pemda masih bayar, nah kena tuh bisa ya. Balik lagi ini komenannya juga kan kayak begini contohnya, pecat kepala pasarnya kelihatannya bukan orang jujur, pemalas dan jorok. Balik lagi nanti teman-teman netizen kan nge-cross check, nge-komen baik itu di YouTube atau di TikTok atau di Instagram, begitu ke up ke notice cross check ulang kena sih. Bisa sih kalau misalkan dugaan teman-teman netizen itu benar. Ya. Satu kesorot nih ya. Enggak, maksudku gini. Mungkin si bapaknya nggak tahu ya cara kerja teman-teman netizen penonton channel Kang Deddy itu nggak cuma yang kayak nonton ya gitu dong. Enggak, nyari tahu, nganalisa, nge-cross check, akhirnya kena nih satu nih. Target nih. Walaupun masih dugaan tapi at least udah kesorot nih ya. Ya. Masalahnya Mang kenapa nggak disorot? Ya soalnya nggak cuma 1 atau 2 yang mencurigation gitu, yang bikin kita jadi curigation gitu. Kayak tadi aja yang pertama yang ini kan contohnya yang katanya punya Pemda gitu kan. Iya, terus sebelumnya bilang punya swasta, terus bilang punya Pemda. Iya, terus tadi yang bapak-bapak mau ngomong gitu ditahan. Di kode begini-begini gitu kan. Apa? Terus ada yang netizen nih mengaku sebagai anaknya yang ngomen gitu kan. Ini yang pertama nih. Ini dari pasar Babelan ya. Nah, ini yang kedua meluncur. Ninyo. Yang kedua kemarin kan kita sempat nge-up juga ya, yang sempat ada penolakan gitu kan dari Kades dan salah satu warganya. Nah, Kang Deddy nayangin fullnya. Setelah Mamang nonton fullnya, kok jadi emosi gitu ya. Nanti juga ada dugaan teman-teman netizen di komen, nanti kita lihat ya. Ini yang pertama nih ya, kayak gimana sih momen kritikan Bapak Kades yang kebetulan areanya ada di dekat bantaran sungai itu yang menolak gitu ya, menolak penertiban pembongkaran ceki-ceki. Play. Kegiatan hari ini saya tuh merasa kaget karena kemarin sore sekitar jam 4 atau jam 5 saya kumpul dengan ketua BPD dan rekan-rekan BPD bahwa hari ini katanya pagi ini akan ada eksekusi, padahal pemberitahuannya belum. Seharusnya ini dijalankan sesuai dengan SOP. Teguran pertama, kedua, ketiga, sosialisasi dulu. Jangan seperti ini. Ya ini negara jajahan, kita udah merdeka. Artinya SOP dijalankan dulu sesuai dengan prosedurnya. Mohon maaf,
punten pisan Bapak, mohon maaf. Kalau SOP-nya teguran 1, 2, 3, sosialisasi, nggak tahu sosialisasinya berapa tingkat gitu, baru nanti akhirnya ke penindakan. Ini disikat hujan lagi, banjir lagi, nyalahin pemerintah lagi. Punten pisan Bapak, punten ini mah ya. Aduh, kalau udah ngomongin SOP teh kayak itu juga aku juga nggak ngerti gimana SOP-nya tiba ada di bantaran sungai, ada bangunan disewa-sewain. Iya, dan aku juga mikirnya pasti kayak sebelum-sebelumnya pasti udah ada teguran gak sih gitu. Karena kan udah lama juga kan. Iya, oke. Tapi balik lagi gini yo. Kalau mau fair ngomongin soal SOP, itu sesuai SOP. Iya. Kan mana nggak sesuai SOP, kita babat tidak sesuai SOP ibaratnya. Biar lanjut lagi. Lanjut. Yang dirugikan itu masyarakat saya. Saya bukan tidak mendukung pembangunan daerah, bukan. Saya mendukung, tapi caranya yang salah. Kayak zaman penjajah ini. Terus warga masih bertahan atau gimana Pak dengan Warga masih bertahan, belum ada pembenahan alat rumah tangganya masih di dalam. Kayak itu udah meledak berasa. Ya makanya. Ini apa ya? Bikin ramai yang di sini. Ya kalau bikin ramai ya buat apaan? Bikin keruan ya. Cuma Pak Dedi itu, Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahan yang otoriter itu. Mentang-mentang dia gubernur tidak melihat keadaan, paling tidak dia berbuat dulu sesuai dengan SOP. SOP jalankan. Teguran pertama, kedua, dan ketiga, sosialisasi kepada masyarakat itu jalankan dulu. Saya dukung pembangunan daerah, saya dukung. Saya sebagai kepala desa sangat mendukung pembangunan daerah, tapi bukan caranya seperti ini. Apesnya nih Nyo, yang nonton hampir 1 juta. Nah iya, banyak banget yang nonton. Yang komen 13.000. Selamat Bapak terkena, di play di awal lagi titiknya ya. Aduh. Ntar sebelum ke lanjutnya nih, aduh, aku mah ya. Aduh, SOP, kita lihat dulu komennya. Yang setuju Kades diperiksa KPK jempolnya up 4.300 yang nge-like. Siapa di sini yang gemes sama Kades berkedueng ya, angkat tangannya. 3.800. Berkedueng itu apa? Ya mungkin kayak apa ya bahasa ini, tambang kali ya. Kayak sulit pisan pokoknya mah ya. Ini aduh Pak Kades mulutnya manis banget. Kalau nunggu SOP 1, 2, 3 kapan beresnya? Yang dukung KDM angkat jempolnya. Mungkin ekspektasi Bapak Kades tuh bakal ada penolakan dari warga ya. Tapi kan kita udah lihat ya pas pembongkarannya itu justru jadi keanehan juga, anomali ya. Yang udah setiap pembongkaran tuh warga menolak, ini warga happy gitu. Karena apa? Karena ada solusinya, nggak cuma sekedar bongkar. Iya, bahkan kemarin kayak udah ada yang siap dibongkar juga kan, maksudnya kayak udah nggak ada barang-barang lagi di dalamnya kan. Ini kita lengkap nih meluncur. Cus. Ninyo, ya. Saat momen yang sempat adu mulut Kades dengan Kang Dedi, terus salah satu warga Kadesnya juga dengan Kang Dedi, tapi akhirnya ada solusinya, ceki-ceki. Play. Nah, tuh topinya miring. Banyak warga yang rumahnya masih. Ya kita yang kosong Pak. Kalau kita minta izin dulu Pak. Kenapa? Karena saya juga banyak perkakas. Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu, Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Pak, gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih, Pak. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin, Pak. Saya dari masih kecil diberanakan. Orang tua saya sudah punya warung di situ, Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak, Pak. Ya saya ngaku saya salah, Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini, Pak. Saya kan habis banjiran. Iya. Habis kerugian Pak, ini mau jelang lebaran, alangkah baiknya yang ada masih materialnya saya fungsikan sebagai warung lagi Pak. Pak lama Pak, ini kita ngejar waktu Pak. Yang banjir tuh warga, saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya bongkar sendiri. Pak lama Pak. Tambah masalah menurut kan saya. Yang karena barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai lagi. Bapak sekarang gini, saya hitung saya bayar.
Nah, sekarang ke warung saya aja, Pak. Ya udah. Ayo. Ya udah gini aja. Saya hitung, saya bayar. Berapa nilai materialnya saya bayar. Ayo, Pak. ke Oke? warung saya. Siap, Pak. Oke? Siap, Pak. Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan Warga, pemimpin coba. yang zolim, Pak. Coba warga nih. Ya. Udah warungnya nanti dihitung. Solusi, Pak. Per meter berapa bataknya, berapa semennya saya hitung, saya bayar. Ya. Oke? Ya udah. Udah. Sama. Oke ya. Sebentar dulu. Tapi nanti harus jujur, jangan ditambah-tambahin ya. Kita nggak boleh rugikan negara. Saya akan berbuat adil, Pak. Oh, Saya janji. Iya. Untuk kemaslahatan desa Sendai. Iya. Akan berbuat adil. Iya. Pak Bupati. Bapak saya hitung, janji. saya bayar. Saya tidak akan bersubsidi. Sebenarnya harusnya bukan dibayar, dihukum, tapi saya bayar. Yang dihukum juga saya siap. Yang penting ada penggantian. Ya, wes ya. Oke. Kita lanjut, kita lanjut. Pemimpin yang otoriter, tidak sesuai SOP, bla 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 bla. Saya hitung, saya bayar. Siap Pak, saya akan kami dukung. Ngomong gitu dari awal, jujur-jujuran aja di video awal. Kita rugi dong, rugi bangunan gitu. Oke, memang ini segini udah baik loh. Iya. Karena salah loh. Iya. Bisa banget dihukum loh. Mm-mm. Tapi lebih milih udah nggak usah dihukum, ganti aja gitu. Karena Iya. ngerti susahnya orang kecil kayak gimana Yes. gitu. Ini harusnya poinnya udah baik loh. Mm-mm. Iya salah. Karena bisa banget ya Mang ya. Gua nggak peduli orang ini bukan tanah lu. lu salah, lu Iya. melanggar. Bisa banget kayak gitu. Jelas-jelas kan nggak ada sertifikatnya, nggak ada. Aduh, tolonglah. Lagian maksudku, ya mohon maaf gitu jadi menduga-duga gitu Mamang kan. Apakah dugaan aku benar atau enggak? Ya aku nggak tahu. Cuman aku menduga awalnya ketidakterimaannya itu karena mungkin nanti bakal diprotes sama warga. Ya enggak? Si bapak yang tadi baju biru itu. Ya karena kan aku mikirnya bisa berdiri di situ otomatis harus ada izin dong. Ya. Siapa yang ngizinin? Bisa banget kasih protes. Gila lu, gua udah bayar segini buat izinnya kok sekarang ditindak gitu. Ya makanya dia bersuara. Tapi begitu udah tahu bakal diganti, mungkin udah mikir kayak oh ya udah nggak akan protes warga, toh diganti uangnya nggak rugi ibaratnya kan. Jadi saya dukung. Saya janji akan adil katanya Atulah, tadi. tolonglah. Ini mah kalau di scroll lagi komennya fokusnya semua ke bapak. Aduh. Nggak tega aku bacanya. Ini mending kita lengkap aja saat kartu bapaknya dibuka. Ceki. Just. Iya. Lanjut ke 1726. Ceki. Play. Aman. Udah, tenang. Jadi tuh programnya itu bukan program gubernur. Tapi tercetusnya oleh gubernur. Iya, karena gubernurnya kasihan sama warganya. Warganya kebanjiran. Sekarang masalahnya mau diberesin. Puncaknya diberesin, kali Bekasinya diberesin, sampai sungai ininya diberesin. Amin. Kalau saya nggak peduli ngapain ngurusin lagi? Padalang. Masih kita besok aja ya. Sebelum bisa ini. Udah dihitung aja, sekarang dihitung nih bangunan ini panjang berapa, lebar berapa. Wes, ya kan? Ya udah sekarang hitung berapa bangunan. Buat hitung dulu udah berapa. Gua hitung. Sekarang keluar balik. Sekarang sambal dulu. Ini listrik nggak? Cari dulu yang motong listrik, ahliannya ada nggak? Pak Kadesnya pusing ya? Kemarin? Pusing ya? Takutnya nggak diganti. Nah itu. Emang warga ini aneh-aneh kalau pikir-pikir. Dia sudah bangun di tanah orang, dia sudah ganggu orang, giringan dibongkar minta ganti rugi. Memang aneh. Yang kebanjiran dia, mau diberesin dia, yang minta ganti rugi dia. Emang liar bangsa ini. Kasih untung Pak, kasih untung. Ampun, jadi jangan nyarahin terus sama pemerintah salah-salah. Rakyatnya juga kayak gini kelakuannya. Oke. Ya, wes. Aman. Udah itu cari tukang listrik. Narjo, Bel. Ada tukang listrik? Ada. Listriknya guntingin dulu. Ya, Narjo, Bel. Dulu nyewa nggak tempatnya? Kagak, Pak. Katanya nyewa. Nyewa siapa? Sama yang punya sungai. Wah, lah itu mana PJT deh yang punya sungai mah dah. Nyewa nggak? Enggak. Oh, nggak benar. Pas Ini saya nggak tahu. Pas senyum-senyum. Bener apa nggak tahu? Senyum. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Nyewa nggak? Nyewanya masih apa, Pak? Sebelum saya jadi kepala desa memang udah ada. Kok senyum-senyum bilang nggak nyewanya? Ayam meren kalau gocap-gocap mah.
Erawan Pak Gobra. Sebelum saya jadi kepala desa ini belum lama ada. Iya, ya ayam meren gocap mah sabulan. Ini bupati barunya semangatnya harus baru. Sumpah ini bahaya loh Kang Deddy loh. Iya. Iya dari gestur kita bisa menduga bahwa iya kayaknya bener deh. Kang Deddy juga kan bukan orang baru ya Iya. di apa namanya di pemerintahan ibaratnya. Makanya ngerti ya ada kali gocap-gocap mah sebulan per ini apa namanya? Per bangunan Iya lah perbangunan gitu gitu ya. Entah uang apalah nggak ngerti kan dugaannya begitu ya. Kalau mau di kasusin mah bisa banget gitu. Tapi Iya. kan ini mah ya enggak sambil dibawa ketawa aja. Iya. Lebih ke udah besok-besok jangan gini lagi. Minimal pas lagi gua gubernurnya jangan gini gitu lah ya. Masalahnya sekarang ya warga masyarakat gampang banget buat ngadu. Karena aktif di platform digital media sosial Yes. gitu. Tinggal ngaduin, minta teman-teman netizen buat dorong ke atas, ke up, ke notice, kelar. Makanya ya wayahna lah sekarang mah potensi buat aneh-anehnya diliburin dulu gitu ya. Ya gocap-gocap sebulan mah ya bisa ditunda dulu lah. Sebentar doang paling cuma 5 tahun. Kalau lanjut ya 10 tahun gitu. Tolonglah ya. Aduh, lucu banget tadi gelagapan mongot. Enggak, saya enggak tahu. Enggak ada. Bahkan tadi ada celutukan warga. Udah Pak, malu katanya tuh. Iya. Terus Pak Gub era gitu kan malu ya kayak ya rahasia umum mungkin ya. Cuman ya untungnya Kang Deddy juga nggak mempermasalahkan gitu. Iya. Ya itu ya kan pas kemarin bukan kepemimpinan beliau gitu kan. Kalau sekarang nih di yang sekarang nih ketahuan kayak gitu lagi kayaknya kelar sih. kelar. Iya lawang dari enggak Pak enggak nyewa. Enggak tahu saya. Nggak tahu saya. Ya ini udah ada pas saya belum menjawab udah ada gitu kan. Begitu. Ya 50-50an sebulan mah ada kali. Enggak bisa bilang apa-apa nyengir doang. Inilah kolaborasi yang epic nih Kang Deddy dengan teman-teman netizen. Kang Deddy nyariin teman-teman netizen, mangga sok dianalisa ada keanehan nggak? Kalau ada keanehan follow up di komen, nanti notice lagi, kita cross check lagi, aneh kita lihat langkah berikutnya mau diapain. Tuh. 2 video, dua-duanya ada yang menjadi sorotan teman-teman netizen gitu ya. Kalau Kades mungkin ya udah dipilih gitu kan. Ini kepala pasar yang tadi aku mah curiga nanti ini bakal diganti pengurusnya semuanya tapi nggak tahu juga lah ya. Tolong. Soalnya emang kayak lebih wadidaw gitu Mang kalau dilihat dari apa sih dari impactnya gitu ya. Lebih wadidaw sampai pabalatak begitu pasarnya. Pusing. Mungkin segitu dulu aja kaliannya. Kita rekap penyelidikan, analisa dari teman-teman netizen penontonnya Kang Deddy. Terima kasih sudah memberikan petunjuk-petunjuk di komen. Jadinya memang gampang. Wah, yang ini lagi ditahan kita netizen. Emang kenapa ya? Kita perhatiin. Oh iya bener aneh. Oh iya ngaco. Makasih teman-teman netizen penontonnya Kang Deddy. Mantap. Hatur nuhun pisan lah ya. Segitu dulu aja. Besok kalau ada update kita gas lagi. Yes. Seperti biasa sambil menunggu kelanjutannya kita belajar ke setting to super thanks. Belajar. Cus. Yo. Yes. Super thanks kita kali ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Saninata. Makin bersinar aja nih Kang Deddy. Mantap jiwa sukses Kang. Disambut sama Tita Jonas. Thanks. Oren thanks. Mantap ya. Lasnya disambut sama Nining Kanah 3246. Pokoknya mah Lope Bapak Aing ya harus gitu ya nyebutnya. Pokoknya mah Lope Bapak Aing bener mantap pisan ya. Mantap. Dan CF habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain itu berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ya komen seperti biasa Nyonya dan Memang si Bakun yang bangun, si Abu yang bolos. Parah nanti dihukum si Abu teh 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.